Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan coba membahas tentang ada yang mengatakan bahwa GCV impossible. Siapa yang mau modalin segede itu, bro? Itu yang mereka katakan. Karena faktanya mereka lupa satu hal sederhana, yaitu harga besar bukan dibentuk oleh satu orang, tetapi oleh ekosistem yang bergerak bersama, teman-teman. Jadi di video ini dibahas tuntas tentang itu. Mari kita bahas. Bagaimana nilai GCV bisa terbentuk tanpa satu investor raksasa? Kenapa merchant kecil sekalipun tetap bisa ikut membentuk nilai? Mengapa DEX, utility, volume transaksi, dan komunitas jauh lebih penting daripada pemodal tunggal, teman-teman? Dan yang terpenting, kenapa argumen siapa yang mau modalin sebenarnya lahir dari ketidaktahuan tentang mekanisme pembentukan nilai di ekonomi terbuka, teman-teman. Jadi, jika kamu masih percaya bahwa nilai hanya bergantung pada satu orang yang punya uang banyak, yang punya modal gede, maka video ini akan membuka mata kamu tentang bagaimana pasar modern bekerja. GCV bukan soal siapa yang modalin, tapi soal siapa yang menggunakan. Dan ketika nilai terbentuk oleh jutaan pengguna, logika lama tidak lagi berlaku, teman-teman. Jadi selamat menonton. Ini bukan pembuktian, ini realita yang akan terjadi ketika ekosistem bergerak bukan cuma oleh satu orang, teman-teman. Bagaimana merchant tanpa pemodal bisa mencapai GCV? Jadi, walaupun tidak punya modal besar, merchant kecil masih bisa mendorong terbentuknya GCV, teman-teman. Asalkan mengikuti beberapa mekanisme penting di bawah ini. Yaitu, yang pertama, menggunakan skema hybrid payment, yaitu gabungan antara Pi dan rupiah atau fiat ya, teman-teman. Jadi merchant tanpa dana besar tidak wajib menerima Pi 100%. Cukup 10% Pi plus 90% fiat, 20% Pi plus 80% fiat, atau 50% Pi dan 50% fiat atau rupiah, teman-teman. Sehingga dengan cara ini merchant tetap dapat menerima cash untuk operasional mereka. Pi tetap bergerak dengan nilai GCV, itu yang terpenting. Dan resiko merchant kecil, tetapi GCV juga tetap aman terjaga, teman-teman. Itulah kunci pertama merchant kecil bisa tetap ikut GCV, teman-teman. Kedua, batasi kuota atau jumlah transaksi Pi. Merchant kecil bisa menentukan, misalkan, saya hanya terima 3 transaksi Pi per hari, atau saya terima Pi maksimal, misalkan 100 Pi per bulan, atau 50 Pi per bulan, misalkan. Tujuannya apa? Pertama, merchant tidak kehabisan barang, merchant tidak kehabisan modal, tidak harus menjual Pi ke CEX atau DEX. Harga GCV tetap terjaga karena supply Pi tidak bocor ke harga murah, teman-teman. Ini mekanisme paling efektif agar GCV tetap aman meski merchant kecil. Lalu, yang ketiga, terapkan sistem pre-order atau sistem PO ya, teman-teman. Merchant kecil bisa berkata begini, jika mau beli dengan nilai GCV, barang akan datang 3-7 hari ya. Begitulah kata merchant ke pembelinya. Kenapa ada alasan seperti itu? Karena
Merchant bisa melakukan hal-hal seperti di bawah ini, yaitu mengumpulkan dana dulu dari pembeli, lalu beli stok pakai uang dari pembeli tersebut. Selanjutnya, sehingga tidak mengganggu modal, teman-teman. Tetap mempertahankan nilai GCV. PO adalah strategi klasik untuk menghindari tekanan modal, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, pakai sistem cashback P. Contoh, pembeli bayar 100% dengan rupiah. Merchant memberikan cashback misalkan berupa P dengan nilai GCV, berupa diskon atau cashback kayak gitu, teman-teman. Apa yang terjadi dengan ini ketika dilakukan? Yaitu ekonomi GCV tetap berjalan, merchant tidak perlu pegang P banyak, arus P tetap hidup, nilai GCV dipakai dalam transaksi. Yang kelima, merchant memperdagangkan jasa bukan barang. Jika barang butuh modal, maka jasa tidak butuh modal, teman-teman. Artinya, merchant jasa bisa terima P hampir tanpa biaya operasional, hampir tanpa biaya ya, teman-teman. Contoh, barbershop, laundry, bengkel kecil, jasa edit video, jasa makanan pre-order, travel agent, kursus. Jasa tidak perlu modal barang, dan akhirnya GCV lebih mudah diterapkan. Lalu, keenam, merchant menahan P, tidak dijual ke cek atau DEX. Mau merchant kecil, besar, GCV akan runtuh jika P dijual murah. Jadi, aturan dasarnya, jangan jual P ke cek atau DEX dengan murah. Simpan P sebagai aset jangka panjang. Gunakan P untuk barter antar merchant. Gunakan P untuk membayar layanan lainnya. Jika semua merchant kecil menahan P, nilai GCV otomatis semakin kuat, teman-teman. Yang ketujuh, ekonomi lingkaran atau circular economy. Ini mekanismenya seperti apa? Jadi gini, merchant A menerima P, lalu memakai P tersebut untuk membeli layanan dari merchant B. Nah, merchant B memakai P untuk membeli ke merchant C. Merchant C memakai P untuk merchant lainnya. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Maka hasilnya akan terjadi apa? P tidak bocor ke publik, tidak jatuh ke harga murah. Nilai GCV tetap konsisten. Merchant tanpa modal tetap aman, teman-teman. Inilah beberapa kunci inti pembentukan GCV tanpa modal, teman-teman. Kesimpulan singkatnya, merchant tanpa modal tetap bisa menerapkan nilai GCV asalkan yang pertama, gunakan skema hibrid P plus rupiah digabungkan, teman-teman. Yang kedua, batasi kuota transaksi yang dilakukan oleh merchant. Yang ketiga, gunakan sistem pre-order. Yang keempat, berikan cashback P. Yang kelima, fokus pada jasa. Yang keenam, jangan jual P ke pasar lebih murah, teman-teman. Terapkan ekonomi lingkaran antar merchant. Jadi, dengan mekanisme ini, maka modal kecil tetap aman, GCV tetap terjaga, P tidak jatuh ke harga rendah, lalu ekosistem yang berkembang akan sehat, teman-teman. Karena jika ekosistem sehat, maka tidak mustahil nilai tinggi P akan tercapai. Karena nilai P seperti yang selalu dikatakan oleh Nicholas Kokalis selaku salah satu pendiri Penatul, beliau mengatakan bahwa nilai P adalah ditentukan oleh komunitas. Dan pernyataan Nicholas tersebut tidak ada satu orang pun yang bisa ngebantah itu, teman-teman. Siapapun itu nggak bakalan bisa membantah itu, baik kita
maupun eceng, maupun moderator, atau siapapun nggak bisa membantah itu. Itu aturan dasar di mana nilai Pi ditentukan oleh komunitas di dalam komunitas pionir, teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap yakin bahwa nilai Pi adalah ditentukan oleh komunitas Pi, teman-teman. So, jangan ragu, tetap berjuang, tetap berusaha, gunakan cara terbaik dan cara pintar untuk menentukan nilai. Jangan terbawa arus, jangan terkena tipu-tipu. So, tetap hati-hati dan tetap berjuang, teman-teman. Demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.